Alhamdulillah sehat selalu Bu ya. Sehat. Tetap semangat ya Pak Doni ya. Semangat, salam olahraga. Iya betul sekali, salam olahraga Pak Doni. Baiklah Pak Doni, kita sekarang ini akan melakukan kegiatan praobservasi ya Pak Doni ya. Di mana di sini Pak Doni nantinya akan melakukan observasi di kelas ya. Nah di sini tujuannya praobservasi yaitu membantu Pak Doni melakukan persiapan untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nantinya. Kira-kira Pak Doni untuk kegiatan observasi ini Pak Doni kapan bisa meluangkan waktunya untuk kita observasi? Rencana saya Bu ya tanggal 17 tepatnya hari Selasa. Oke, 17 Mei ya ini ya. 17 Mei berarti hari Selasa ya Pak Doni. Itu di kelas apa tuh Pak Doni? Di kelas berapa? Kelas 82. Kelas 82. Oke, baiklah. Kelas 82 jam ke berapa Pak Don? Jam ke-3 dan 10 ya? 10. Jam ke-3 dan 10. Jam ke-3 ya. Oke. Nah, baiklah Pak Don, kalau boleh saya tahu materinya kira-kira di bagian apa itu Pak Don? Materi esensialnya. Materinya tentang bola besar, itu salah satu dengan ketambahan saya itu tentang sepak bola. Tentang sepak bola. Tentang sepak bola. Kalau berarti permainan sepak bola ya? Iya, permainan sepak bola. Lebih spesifiknya ke bagian mananya? Spesifiknya dari spesifiknya ke cara menendang. Oh, menendang bola. Menendang bola. Oke, baiklah Pak Doni. Nah, kira-kira untuk kegiatan observasi tersebut apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pembelajaran Pak Doni? Ya, yang pertamanya yang akan dipersiapkan nanti ya kayak meja pembelajaran, fokus, meja pembelajaran ya, seperti fokus, laptop, jadi dan berkas yang lainnya tentang daerah jadi tersebut itu sepak bola itu. Oke, jadi di sini persiapan yang akan Pak Doni butuhkan itu saya simpulkan lagi ya bahwasanya perangkat pembelajarannya, kemudian perangkat materi pembelajaran media dari media ya. Oke. Kira-kira media apa yang akan Pak Doni gunakan? Yang tadi saya ucapkan tadi itu tentang media yang tadi pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti seperti laptop, fokus, perangkat dan semacamnya. Berarti infocus dan apa namanya itu pakai menggunakan laptop. Berarti ada penayangannya. Ada penayangan. Apa itu kira-kira Pak Doni? Apakah bentuk video kah atau PowerPoint gitu? Oh, atau dua-duanya? Iya, dalam bentuk keduanya, Bu ya, keduanya. PowerPoint dengan video. Oke, baiklah. Oke. Selanjutnya Pak Doni untuk apa namanya itu? LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik, lembar kerjanya itu kira-kira Pak Doni siapkan sendiri atau sudah ada di Pak Doni download dari PMM atau bagaimana gitu? Untuk yang LKPD itu saya siapkan Bu ya, sendiri ya, sumber-sumbernya saya cari, kan udah banyak sekarang ya yang membantu kita dalam proses program tersebut, jadi kayak di internet kita cari. Intinya saya yang mencari, mempersiapkan Bu. Berarti Pak Doni kombinasikan ya, berarti sumbernya dari berbagai buku, iya. Dikombinasikan, dibuatkan, disimpulkan. Itulah LKPD yang saya buat, yang saya tampilkan kemarin. Oke Pak Don. Selanjutnya Pak Don, dalam kelas yang biasanya yang pernah Bapak Doni alami gitu ya, kira-kira kendala apa saja yang pernah Bapak alami selama dalam proses pembelajaran? Nah, bagaimana, apa masalah yang pernah dirasakan? Untuk masalah yang ya sebelum tadi yang saya kendala yang terjadi di dalam lokal ada kita belajar teori dalam lokal tersebut ya, kadang anak-anak itu ada sebagian yang kurang fokus dalam menyimak kita dalam presentasikan, menjelaskan, memahamkan di depan kelas tersebut. Nah, kadang anak-anak itu banyak yang tidak fokus dalam materi yang saya jelaskan, demonstrasikan di dalam kelas, kurang fokus. Sebagian itu ya, bukan semua. Iya, berarti katanya motivasi intrinsiknya yang belum ya. Jadi artinya materinya kurang menarik mungkin dulunya gitu ya Pak Don ya. Siswa tidak tertarik dengan materi gitu ya Pak Don ya. Jadi makanya sekarang ini Pak Doni tadi mencoba bahwasanya merubah medianya, merubah media ajar, menggunakan laptop dan fokus dan menampilkan PowerPoint dan video
Yang itu videonya ya Pak Doni buat sendiri dalam bentuk Canva atau download di YouTube Pak Doni? Saya download dari YouTube. Oh, download dari YouTube. Iya. Oke, siap. Kemudian berarti jika kemarin ini berarti yang kemarin itu anak tidak fokus, tadi katanya media pembelajarannya yang kurang. Oke. Nah kemudian kira-kira kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran itu bagaimana Pak Doni? Apakah siswa bagaimana menurut Pak Doni? Selama ini kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran? Ya, selama ini saya rasakan dalam penerimaan siswa dan pelajaran ini untuk olahraga, memang ya waktu zaman saya dulu Bu Iya juga kan Iya. kan difavoritkan. Iya iya. Kita dalam dia kan praktek di lapangan. Iya betul sekali. Kalah dengan nama lain, yang olahraga, yang PAI, yang matematik, olahraga itu yang difavoritkan. Iya betul. Itu. Betul. Kalau kita mengajarnya di lokal teori, anak tuh agak kurang dia fokusnya. Tapi kalau di lapangan dia pasti itu motivasi dan lebih dari yang di dalam lokal. Berarti di sini Pak Doni kendalanya yang pernah Bapak Doni hadapi adalah jika di lapangan praktek di lapangan siswa sangat termotivasi. Sangat termotivasi. Iya, jadi tapi jika di saat proses pembelajaran dilakukan di kelas, ya. Fokus anak jadi lebih berkurang, gitu ya Pak Doni. Oke, itu kesimpulan yang saya ambil ya dari selanjutnya Pak Doni. Ini kan misalnya Pak Doni di kelas itu kan kita banyak anak-anaknya ya, kemampuan mereka itu tentu berbeda-beda ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak Doni menyikapi hal-hal tersebut? Ya, dalam saya menyikapinya ya saya mungkin di sendiri menambah atau ya bentuk variasi-variasi dalam pembelajaran supaya anak bisa terpantik ya untuk semangat belajar ini. Baiklah Pak Don, tadi luar biasa sekali ya. Kemudian kemampuan anak kita ini kan berbeda-beda ya Pak Don ya. Terus bagaimana tuh sebagai seorang pendidik Pak Don menyikapi hal seperti itu dalam proses pembelajaran? Ya di sini ya sebagai anak kan bervariasi dalam menghadapi tadi ada yang anak yang ada audio visualnya kinestetiknya, yang cenderung anak ini yang kinestetik Bu ya. Oh, kinestetik ya Pak ya. Saya kasih kuis, saya jelaskan, saya kasih kuis. Nah itu banyak dia merangsang dia anak-anak itu yang bagian anak-anak yang kriteria kinestetiknya. Kalau yang audionya, kalau yang audiovisual apa yang pernah? Ada juga sebagian audiovisual itu, tapi yang cenderung ke kinestetik. Iya, baik. Jadi kalau kinestetik tadi artinya kan bahwasanya Pak Doni memberikan mereka rangsangan untuk berkegiatan ya di selama di kelas. Iya. Gitu. Bagaimana dengan anak yang audiovisual? Dengan ada anak audiovisual dengan dibantu dengan media yang disebut kita jelaskan tadi dengan ada laptop sama InFocus akan kita tampilkan. Nah itu sebagian yang audio tadi itu ada audio dan visual itu ada dia sebagian itu tertarik juga gitu. Oh, iya. Nah bagian anak kinestetik itu ada juga dia cenderung yang bagian audio visual karena dibantu dengan kayak fokus dan laptop tadi saya tampilkan lah kayak saya download video tentang sepak bola, tentang pemain bola itu kayak Ronaldo macam, itu saya rangsang itu, nah itu semakin ada motivasi itu, anak kinestetik itu ada motivasi itu dengan dibantu dengan media kayak itu media. Berarti dia anak-anak itu pada umumnya figur sosok atlet terkenal dunia yang pernah ditampilkan di kelas ya. Tambah lagi dengan kayak dia bisa saya download tentang pertandingan sekolah. Jadi anak semangat dia lagi ya kan. Oh gini Pak ya, Pak gitu juga. Kemudian saya kuliah kan spesifik saya kan dari sepak bola. Alhamdulillah menyambung dia dengan yang materi yang saya ajarkan di sepak bola itu. Oke, bagus sekali. Saya motivasi juga dia kan. Iya Pak Doni, bagus sekali ya Pak ya. Artinya di sini bahwasanya pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas sudah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ya Pak ya. Kita memang harus mengetahui gaya belajar siswa itu bagaimana. Ada tiga tadi ya Pak ya Bapak sebutkan ya, ada yang audio, ada yang visual dan ada yang kinestetik. Jadi kita sebagai guru
merangkul itu semua ya, menjabarkan itu semua dalam proses pembelajaran gitu kan ya. Betul sekali Pak Doni. Oke, baiklah Pak Doni, kita lanjutkan ya Pak ya. Iya Pak. Selanjutnya pada area kompetensi itu ya Pak Doni ya, apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan itu nantinya? Pada area apa saja gitu Pak? Ada yang saya kembangkan nanti itu tentang anak itu memahami pengetahuan dan mampu mempraktekkan tentang variasi gerak spesifik dari permainan bola tersebut, di antaranya menendang, menahan bola, menyundul, lemparan dari luar ke dalam, dan semacamnya. Oke. Terus kemudian dalam mencapai kompetensi tersebut, Pak Don, mungkin ada strategi yang akan dipersiapkan untuk langkah-langkah selanjutnya gitu Pak Don. Apa kira-kira? Ya, strategi nanti ya saya usahakan, rencanakan atau saya tampilkan nanti. Salah satunya strategi saya nanti kayak dibantu faktor pendukungnya, ada kayak media pembelajaran seperti fokus, laptop, dan yang lain-lainnya. Ya, berarti sudah dipersiapkan ya Pak Don ya? Iya, baiklah. Awal. Oke. Nah, dalam mewujudkan kompetensi dan lancarnya pelaksanaan tersebut Pak Don ya, dalam strategi tersebut kira-kira apa ada pihak yang membantu terlaksana proses pembelajaran itu tetap lancar dan sukses Pak Don? Iya, untuk itu Budia pihak-pihak yang membantu lah, seperti ya teman sejauh saya seperti Budia sama mengajar olahraga juga, ya sering berbagi informasi, bertanya Budia, dan saya bergabung ikut PMM kemarin tuh Budia. Ya. Dan yang terakhir dibantu dengan kegiatan MGMP yang menambah wawasan dan pengetahuan saya sendiri, kemudian nanti mengembangkan ke depannya tentang cara mengajar, proses mengajar itu supaya nanti saya berkembang, bisa merubahnya lebih baik lagi cara belajar dengan anak itu, proses belajar mengajar dengan peserta didik saya tersebut. Oke, baiklah Pak Don, pelaksanaan pembelajaran tersebut sudah siap Pak Don ya, sudah ready ya Insya Allah ya. Jadi sampai jumpa kita di Selasa depan ya Pak Don ya. Selasa depan Insya Allah kita laksanakan kegiatan observasinya. Semoga semuanya lancar kegiatannya dan anak-anak pun happy dalam pembelajaran ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita tercapai ya Pak Don ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Doni. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ria Anggreni, CDP Angkatan 7 Kabupaten Agam. Saat ini kita dalam rangka pendampingan individu 5 pasca observasi bersama Ibu Nofri Susanti selaku pengajar praktik saya dan Bapak Doni Indra selaku rekan sejawat saya di SMP 1 Teratang Kamang. Baiklah, Assalamualaikum Pak Don. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu ya. Sehat, katanya alhamdulillah. Baiklah Pak Don, kita kali ini ngobrol-ngobrol sharing ya Pak Don ya. Kemarin kita telah melakukan kegiatan supervisi di kelas ya Pak Don. Ya. Nah, sekarang ini bagaimana kira-kira perasaan Pak Don setelah kita melakukan kegiatan kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang sekali dan sekaligus bangga Bu. Ya, bangga alhamdulillah, Pak Don senang dan bangga. Kira-kira boleh bisa diceritakan Pak Don, kenapa bangga dan senang yang dirasakan itu? Ya, karena selama ini mungkin jujur jarang sekali saya menerapkan cara belajar yang sudah kita lakukan, dan media pelajaran seperti fokus atau laptop. Oh iya, ya benar sekali ya Pak Don ya. Alhamdulillah memang senang sekali jika kita telah melakukan suatu pencapaian positif dalam diri kita ya Pak Don. Baiklah Pak, kira-kira apa nih yang akan Bapak inginkan atau dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Yang saya dapatkan di hari ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Alhamdulillah ada progresnya buat saya pribadi, supaya saya bisa menjadi guru pengajar yang profesional. Oke,
kira-kira apa lagi Pak Don yang ingin dicapainya gitu, dicapai dalam kegiatan ini? Untuk yang dicapai dalam kegiatan ini, salah satunya saya akan membiasakan ya cara belajar tersebut dengan media yang sudah biasa tadi, supaya saya talentnya atau talenta saya semakin bagus ke depan. Oke, jadi semakin berkembang atau ya, berarti Pak Don merefleksikan dirinya seperti itu ya. Jadi setelah refleksi diri, kemudian apa lagi nih yang Bapak ingin capai gitu? Mungkin saya membuat inovasi-inovasi yang akan membuat anak tersebut lebih semangat belajar, fokus belajar, dan anak itu menjadi atau bahagia, ceria. Itu saya akan mencari inovasi-inovasi pembelajaran. Katanya di sini bahwa saya dapat ambil kesimpulan dari Pak Doni bilang tadi bahwasanya tindak lanjut yang Doni ingin lakukan adalah melakukan pembelajaran yang lebih bermakna pada siswa ya, berpihak kepada murid, melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih menantang siswa ya Pak Doni ya. Oke, baiklah Pak Doni, kira-kira nih di saat Pak Doni melakukan persiapan materi ajar gitu ya, media pembelajaran dan sebagainya tersebut, apa ada hambatan yang Pak Doni rasakan atau Pak Doni alami? Selama ini tidak ada rasa ya. Alhamdulillah di sekolah kita atau ada fasilitas ya, tergantung kita aja lah gimana kita cara mengembangkannya, profesionalnya kita dalam mengajar di sekolah tersebut atau sekolah kita sekarang ini, sekolah sendiri satu pertama. Alhamdulillah semuanya udah ada fasilitas di sekolah. Iya. Di sini artinya Pak Doni memanfaatkan segala aset yang dimiliki oleh diri pribadi dan kemudian sekolah ya. Baiklah Pak Doni, kira-kira dari kita pakai skala dari antara skala 1 sampai 10, kira-kira ukuran pencapaian pembelajaran kemarin di nomor berapa? Pas kita melakukan kemarin itu. Pos dulu nak. Anak, rolling action. Iya, baik Pak Doni ya. Nah, kira-kira selanjutnya Pak Doni, jika dari skala angka 1 sampai 10 Pak Doni ya, tingkat keberhasilan pembelajaran kemarin yang berada pada angka berapa? Alhamdulillah tujuan pembelajaran yang tercapai. Namun dalam kegiatan kemarin skalanya kalau menurut saya 7 ya. Dari 1 sampai 10. Oke. Ini saya rasa 7. Kenapa saat 7? Ada apakah di mana kurangnya gitu, Mas? Mungkin dari saya sendiri Bu ya, karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa ya. Kalau dalam keaktifan siswa? Keaktifan siswa alhamdulillah sudah tidak sama juga BPJ sebelumnya kita kembali. Jadi artinya di sini Pak Doni ingin meningkatkan lagi kemampuan diri dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Iya bagus sekali. Memang seperti itu Pak Doni, kita tetap semangat ya dalam melakukan perubahan pada diri sendiri. Ya. Tujuan kita adalah memberikan pembelajaran pendidikan terbaik untuk siswa kita. Oke Pak Doni, baiklah sebagai penutup diskusi kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kembali nih terkait dengan hasil bincang-bincang kita pada siang ini Pak? Dari semuanya ya, yang pertama ya terima kasih ke Buya yang telah membantu saya selaku dan Tugas kita sama-sama mengajarkan kita. Ketika saya terbantu sekali dengan kegiatan supervisi. Iya, amin. Terima kasih sama-sama Pak Doni. Sebetulnya saya juga berterima kasih kepada Pak Doni karena saya juga senang, gembira karena Pak Doni juga mau saya ajak kerjasama gitu ya. Karena kita sama-sama belajar ya Pak Doni ya. Kemudian ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak bisa bermanfaat untuk rekan-rekan saya, untuk sekolah, kemudian untuk yang paling penting sekali adalah untuk murid kita di kelas. Gitu.
dalam mewujudkan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dani. Ya, sama-sama Bu ya. Demikianlah rangkaian kegiatan coaching pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.